Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa merupakan salah satu cara umat Islam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat berdoa, kaum muslimin dapat memanjatkan harapan dan mendekatkan diri kepada penciptanya. Banyak manfaat yang akan dirasakan saat berdoa. Berdoa juga baik dilakukan saat waktu-waktu mustajab. Tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah selain berdoa kepadanya ketika dalam keadaan lapang. Hadis riwayat Al-Hakim. Anjuran doa sujud terakhir tercatat dalam hadis riwayat Muslim Abu Daud An-Nasa'i yang berbunyi, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, momen terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim. Abu Daud An-Nasa'i. Salah satu waktu istimewa untuk berdoa, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun mendoakan anak-anak kita, adalah ketika kita dalam sedang bersujud. Salah satu waktu istimewa untuk berdoa, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun anak-anak kita, adalah ketika kita sedang bersujud di waktu sholat. Doa untuk anak ini boleh diamalkan pada sujud pertama, kedua, dan ketiga, atau sujud terakhir di setiap sholat. Untuk memperbanyak doa, ada 3 kata yang boleh diucapkan saat kita bersujud, sebagai doa untuk diri kita, keluarga, dan anak-anak kita. Yang pertama adalah Ya Hayyu, yang artinya wahai zat yang maha hidup. Dan yang kedua Ya Qayyum, yang artinya wahai zat yang maha berdiri sendiri. Dan yang ketiga Birahmatika astaghis, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. 3 kata ini selalu dibacakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sujud dalam sholat. Beliau membacakannya ketika menghadapi masalah yang besar dan sulit ditemukan solusinya. Beliau terus-menerus mengulangi doa dengan ketiga kalimat tersebut pada sujud terakhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau selalu berdoa dengan 3 kata ini, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika astaghis. Kita yang ingin mendoakan anak-anak kita bisa mengamalkan 3 kata ini dalam doa, lalu menambahkan doa apa yang diinginkan untuk anak. Doanya boleh dalam bahasa apa saja. Jika dalam bahasa Arab, boleh dilafalkan sesudah doa tadi. Tetapi jika doanya dalam bahasa Indonesia, cukup diucapkan dalam hati supaya tidak membatalkan sholat. Pada saat sujud terakhir, diamlah beberapa detik, lalu baca tasbih sujud disambung dengan doa tadi sebanyak 3 kali. Kemudian langsung disambung dengan doa untuk anak. Selanjutnya, lanjutkan sholat sampai selesai. Kita juga jangan lupa untuk membaca 3 doa pada sujud terakhir yang dianjurkan Rasulullah, yaitu yang pertama, agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saat sujud terakhir, mintalah kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dengan membaca, Ya Allah, aku meminta kepadamu, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, meminta agar diberikan kesempatan tobat sebelum wafat. Manusia tak luput dari kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bertobat adalah salah satu cara untuk kembali kepada Allah serta memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan, serta berjanji tidak akan mengulanginya perbuatan tersebut. Namun tak semua orang bertobat sebelum meninggal dunia. Maka mintalah agar diberikan kesempatan bertobat sebelum wafat dengan membaca doa berikut, Ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha, atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Yang ketiga, meminta hati kita agar ditetapkan di atas agamanya. Tak sedikit seorang yang awalnya rajin beribadah
kemudian keimanannya menjadi goyah sehingga kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari berdoa dan meminta agar hati ini ditetapkan di atas agamanya hingga akhir zaman. Maka dari itu, mintalah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya dengan membaca doa sebagai berikut. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetaplah hatiku dalam agamamu. Demikianlah cara mendoakan anak saat sujud terakhir dengan membaca 3 kata tersebut supaya mudah dikabulkan. Amalkan terus-menerus sampai doa terkabul. Semoga video ini bisa menjadi renungan dan pembelajaran buat kita semua. Demikianlah sahabatku, semoga dapat diamalkan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.